Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Dama, teman-teman pengurus dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dan memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir pada acara sore hari ini. Baik ibu-ibu, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan yang belum kenal dengan saya, nama saya Maulidatul Latifah. Biasanya kalau di Melon 6 saya dipanggil Bu Agus atau Mbak Iva. Nah, saya pada sore hari ini ingin berbagi informasi nih Bu kepada panjenengan semuanya, khususnya informasi tentang kesehatan, boleh ya? Nah, tapi sebelum itu, karena saya bawa hadiah, saya mau bagikan satu hadiah dulu. Ada yang mau hadiah dari saya, Bu? Ya, Ibu yang kerudung hitam namanya siapa? Ya, terima kasih atas antusiasmenya ya Bu, barokallah. Nah, ibu-ibu sekalian ya, mungkin sekitar 15-20 menit ke depan saya ingin berbagi informasi tentang kesehatan. Kenapa? Karena mungkin ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita seringkali lalai atau seringkali tidak menyadari ya bahwa sebetulnya ada bahaya-bahaya yang mengancam kita dari segi kesehatan, khususnya penyakit-penyakit yang angka prevalensinya tinggi di dunia. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2022 mengatakan bahwa ada 10 penyakit dengan angka prevalensi atau kejadian yang paling tinggi dan menyebabkan kematian paling banyak. Yang pertama ya, 5 diantaranya. Yang pertama adalah penyakit jantung, stroke, infeksi saluran pernapasan ya, kanker paru, diabetes, bahkan hingga diare. Nah, seperti itu. Namun ya, ternyata tidak hanya di dunia ya, di Indonesia pun beberapa kasus yang serupa ya. Seperti saya ambil contoh saja diabetes ya Bu ya, yang kita tahu notabene-nya adalah penyakit yang menyerang kepada kalangan dewasa hingga lansia. Nah, akhir-akhir ini yang seperti pernah viral beberapa waktu lalu mulai menyerang kepada kaum muda dan anak-anak. Nah, bahkan ya Bu ya, menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pada tahun 2010 sampai 2023 mengalami kenaikan 70 kali lipat ya, dan tercatat sebanyak 1.645 orang anak mengalami diabetes. Nah, praktis ya Bu, kita sebagai orang tua mesti waspada dan harus hati-hati betul ya menjaga kesehatan anak kita ya. Tidak sembarangan memberikan uang sehingga mereka bisa bebas jajan sana sini, ngapunten, bukan saya mau menggurui ya, seperti itu. Nah, otomatis ya Bu ya, bahkan ya mungkin kalau misalkan kita bisa bayangkan jika sampai jatuh pada kondisi harus suntik insulin ya, anak-anak kita kasihan sekali ya Bu, masih kecil disuntik insulin seperti itu. Sebuah pusat pelayanan kesehatan mengatakan bahwa 1 kali suntik insulin menghabiskan biaya 200.000. Nah, bayangkan kalau misalkan itu harus dilakukan sehari 3 kali misalkan seperti itu. Nah, otomatis kita ya Bu ya sebagai orang tua yang baik, sebagai nenek mungkin dalam keluarga ya, sebagai tante barangkali ingin melindungi keluarga kita dari kondisi-kondisi tersebut. Nah, otomatis ya Bu ya di sini saya ingin berbagi beberapa tips kesehatan yang semoga dengan mengaplikasikan ini panjenengan semua bisa menghindarkan diri dan keluarga dari kondisi penyakit yang tidak diinginkan. Amin ya. Yang pertama adalah makan sehat dengan pola gizi seimbang. Nah, ibu-ibu sekalian, makan sehat itu bagaimana? Nah, makan sehat maksudnya adalah makan dengan makanan-makanan yang alami ya Bu ya. Hindari bahan-bahan yang mengandung pengawet, perisa, kemudian pewarna yang sangat tajam ya. Boleh makan mungkin ya, tapi jangan sering-sering seperti itu ya Bu ya. Kemudian gizi seimbang seperti apa? Nah, kalau di dalam ilmu gizi itu ada namanya metode ilmu piringku. Jadi di situ ada penyetaraan antara jumlah karbohidrat yang masuk dengan sayuran, jumlahnya sama gitu ya Bu ya kalau dalam suatu piring. Kemudian lauk dengan buah-buahan itu juga sama, setara gitu. Nanti bisa di searching ya Bu ya di internet, sudah banyak referensinya. Kemudian yang kedua ya Bu ya, tips yang kedua selain makan sehat dengan pola gizi seimbang, kita juga harus aktif bergerak ya. Dimana di sini aktif bergerak adalah beraktivitas ya. Beraktivitas ya Bu ya.
ini juga sangat membantu untuk menyokong kita ya untuk perbaikan metabolisme dalam tubuh ya. Kita sudah makan dengan makanan yang sehat ya, akan tetapi kita tidak beraktivitas, tidak bergerak dengan bagaimana mestinya memenuhi hak tubuh kita ya. Praktis metabolisme dalam tubuh kita tidak akan berjalan dengan baik. Makanan yang kita makan tidak akan bisa dicerna dengan baik sampai ke tingkat sel. Nah, seperti itu kan sayang sekali ya Bu ya, kita sudah makan sehat tetapi kita tidak aktif bergerak ya. Aktif bergerak ini maksudnya ya bisa kita lakukan dengan jalan kaki, misalkan 2000 langkah sehari, misalkan seperti itu. Ya, kita juga bisa pakai aplikasi tuh Bu, sekarang ada. Kemudian yoga misalkan yang ringan-ringan, atau versi YouTube ya, kita olahraga versi YouTube yang ringan-ringan, enggak apa-apa, enggak masalah, yang penting aktif bergerak. Kemudian yang lebih berat lagi ada aerobik ya, ada zumba, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ya Bu ya, ada suplementasi alami. Nah, ibu-ibu sekalian ya, kita sehari-hari bisa nggak Bu menghitung jumlah kalori atau jumlah makanan yang harus kita makan dalam sehari itu berapa banyak gitu? Nggak bisa kan Bu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa ya, kita kan tidak bisa memenuhi zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu seberapa banyak ya. Praktis yang harus kita lakukan adalah mengkonsumsi suplemen. Nah, di sini suplemen yang saya rekomendasikan adalah propolis ya Bu ya, dimana Masya Allah propolis ini sangat banyak sekali manfaatnya. Propolis ini sama-sama produk lebah ya Bu ya, tetapi bukan madu. Kalau madu sepemahaman saya sampai saat ini banyak mengandung enzim, jadi untuk pencernaan sangat bagus, untuk imunitas juga sangat bagus. Tetapi untuk pemulihan terapi lebih cepat ya dari penyakit ataupun untuk imunitas yang lebih baik dan lebih prima itu bisa menggunakan propolis. Nah, bahkan ya salah satu dokter menciptakan atau mengkaryakan sebuah buku dengan judul Dahsyatnya Propolis dalam Menggempur Penyakit. Nah, saking banyaknya manfaat dari propolis ya, ada flavonoid di situ ya Bu ya, sebagai antioksidan, anti kanker, kemudian anti radang, dan masih banyak lagi ya Bu ya. Insya Allah kalau misalkan panjenengan baca itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Nah, seperti itu. Nah, yang saya bawa hari ini adalah British Propolis ya Bu ya. Propolis ini ya banyak, British Propolis ini banyak sekali keunggulannya. Yang pertama adalah diproduksi adalah standar internasional. British Propolis ini standar internasional ya Bu ya, diproduksi di Inggris ya, dimana di sana cuacanya sangat ekstrim sekali. Jadi insya Allah untuk hasil dari propolisnya itu sangat bagus seperti itu. Kemudian yang kedua, sangat bermanfaat atau cocok sekali untuk kondisi untuk menormalkan diabetes, kolesterol, asam urat, dan imunitas ya. Kemudian yang ketiga direkomendasikan oleh artis, ulama, dan tokoh ya, seperti Ustadz Somad, Ustadzah Oki, kemudian tokoh Aderai, dan masih banyak lagi itu menggunakan propolis karena mereka tidak hanya ini ya sebagai endorse, tapi karena mengetahui manfaat propolis itu apa saja. Tidak sembarangan kan mereka akan mengendorse sesuatu ketika tidak tahu manfaatnya, seperti itu Bu ya. Yang keempat adalah 21 hari efektif pemakaian, seperti itu ya. Jadi rata-rata yang merasakan manfaatnya paling mentok itu 21 hari Bu. Padahal ya dalam kenyataannya belum sampai 21 hari sudah banyak yang merasakan manfaat dari propolis ini ya Bu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau testernya boleh Bu, saya bawa ini ya. Ada sedia air ya Bu di situ. Nah, seperti itu. Nah, itu ya Bu ya. Ini untuk propolis sendiri. Untuk pemulihan ya Bu ya, kita biasanya normalnya menggunakan 2-3 kali sehari. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan bisa sekali sehari. Nah, satu tetesnya untuk 10 kg berat badan. Nah, silakan bisa dicoba Bu. Bagaimana rasanya? Rasanya enak kan? Ya, itu Bu ya. Masya Allah. Nah, itu ibu-ibu. Mungkin nah untuk harganya ya ibu-ibu, saya beritahukan untuk satu botolnya harganya 250.000. Ada juga yang untuk anak-anak ya Bu ya, untuk mencegah sakit, mencegah batuk pilek, mencegah radang, mencegah amandel,
Kalaupun ada yang amandel, insya Allah bisa mengecil ya wasilah propolis ini karena sudah ada yang merasakan manfaatnya. Kemudian untuk satu botolnya tadi saya sudah jelaskan 250.000 saja. Nah, tapi untuk beli paketan ya Bu ya, misalkan 3 botol atau 5 botol harganya pasti lebih murah Bu. Dan apabila panjenengan ada yang berkenan membeli hari ini secara paket, akan saya masukkan kas deh nggih. Untuk untuk sebagian profitnya seperti itu. Saya akan kasih kas deh beberapa bagian untuk ininya ya. Seperti itu. Oke, mungkin ibu-ibu ada yang berminat Bu. Oh iya, saya lupa tadi ya Bu ya, saya mau ngasih hadiah ini. Masya Allah, saking asiknya ngobrol. Saya mau ngasih hadiah dulu deh sama ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu bisa simpan nomor saya ya Bu ya, ke menu telepon 0823 3150 8708 ya, seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian yuk japri ke saya dengan nama dan pekerjaannya. Yuk silahkan ya. Ini Bu Tari sudah masuk, Bu Leni sudah masuk ya. Saya kasih waktu 30 detik lagi ya Bu ya untuk ibu-ibu. Saya kasih waktu 10 detik lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Stop, saya tutup Bu. Nah, ini saya undi dulu ya Bu ya, siapa aja yang akan berhak mendapatkan hadiahnya. Bismillah semua dulu Bu. Oke, Bu Bari. Yang kedua Bu Fitri, ya tepuk tangan Bu. Barakallah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Yang berminat, yang belum menentukan hari ini, ya sayang sekali ya Bu ya. Semoga lain waktu yang membutuhkan bisa hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.